Allahumma amin. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya yang kami hormati khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya yang sudah hadir, yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama yang utama pada kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita menghaturkan rasa terima kasih, rasa syukur yang tulus, yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho daripada Allah lah detik dan saat ini bersama-sama kita masih mampu untuk berkumpul, bertatap muka, berpandang rasa, tentunya dengan satu niat, satu tekad, dan satu tujuan, yaitu ridho daripada Allah. Marilah pada kesempatan malam hari ini, pertama yang utama, kita menghaturkan rasa terima kasih, rasa syukur yang tulus, melahirkan rasa terima kasih serta rasa syukur tidak hanya di dalam lisan saja, tidak hanya di dalam ucapan saja, tetapi marilah pada kesempatan malam hari ini saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari bersama-sama kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak, begitu dahsyat, begitu luas kenikmatan dari Allah yang telah Allah hadirkan dan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Maka tidak akan mungkin mampu kita untuk mengukur, untuk menghitung segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak nikmat Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah. Berapa banyak kita berterima kasih kepada Allah. Tentunya sangatlah berbeda jauh tatkala dibandingkan dengan banyaknya rasa syukur, banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena begitu luas, begitu dahsyat, begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, karunia kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat kita ini seorang pendosa atau tidaknya. Allah tidak melihat kita ini maling atau bukannya. Allah tidak melihat kita ini musyrik. Tetapi yang dilihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batiniah kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu bukan manusia. Sangat berbeda jauh antara kita sebagai manusia dan Allah sebagai Sang Khalik. Karena Allah tidak pernah melihat dosa-dosa, kesalahan daripada manusia. Semua sama, baik dia yang melakukan kemaksiatan, baik dia yang melakukan kekufuran, baik dia yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya betul-betul mendapatkan sama kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari benar betul-betul di dalam hati kita masing-masing kita bersaksi di dalam hati kita masing-masing, apakah betul-betul kita sudah bersyukur dan mengaturkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah selama ini syukur kita hanya sebatas di dalam pucuk lisan saja. Sangat fasih lisannya di dalam mengaturkan, melantunkan kalimat alhamdulillah, tetapi alhamdulillah tidak mampu nampak di dalam tingkah pola perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari. Syukurnya hanya di batas pucuk lisannya saja, mantap di dalam mengaturkan alhamdulillah, tetapi tidak mampu mewujudkan syukur di dalam kehidupannya. Orang yang telah bersyukur dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sirna segala kesombongan, iri dengki, segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Maka belum dikatakan syukur tatkala masih menjadi seseorang yang pembenci, belum dikatakan syukur tatkala masih menjadi seorang yang pendendam, belum dikatakan bersyukur tatkala masih melihat, membicarakan segala kekurangan dan kesalahan orang lain. Maka syukurnya masih di pucuk lisannya saja, belum mampu dan betul-betul mempraktekkan syukur di dalam kehidupan kita. Hadirin walhadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari pada kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan habis tatkala kita berbicara segala kenikmatan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tidak akan mampu kita menghitung segala kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka apakah pantas, apakah layak jika kita hanya mensikapi semua kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita dengan hanya melafazkan kalimat alhamdulillah? Orang yang bersyukur itu penyabar. Orang yang bersyukur mampu menjaga lisannya. Orang yang telah bersyukur mampu menjaga perbuatannya. Orang yang bersyukur mampu menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya. Maka itu adalah orang-orang yang telah bersyukur, yang telah berhasil dan sukses dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan dan ridha daripada Allah, detik dan saat ini kita bersama-sama termasuk dalam golongan orang-orang yang ahli di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mari kita haturkan sholawat salam kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat mengenal agama Allah, agama yang paling mulia, agama yang luhur. Karena perjuangan beliaulah kita mampu hadir duduk di tempat ini, dan karena perjuangan beliaulah kita mampu memeluk agama Islam dan betul-betul paham bagaimana cara bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul diakui,
umat baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya fiddin wal akhir, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Sejenak mari pada kesempatan malam hari ini kita tanggalkan dan tinggalkan segala kesibukan duniawi kita tanggalkan dan tinggalkan segala sesuatu urusan remeh. Kita tanggalkan dan tinggalkan segala urusan duniawi kita yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sudah hadir, sudah duduk di tempat ini tidak hanya sekedar hadir saja dan duduk saja, tetapi betul-betul mampu menyatukan niat dan tekad kita. Karena akhir zaman ini sudah semakin nyata, Pak. Manusia sudah semakin tidak karu-karuan. Tingkah pola manusia sudah melebihi batasnya dan dunia sudah di tengah-tengah kehancuran yang ada. Maka serangan-serangan kebatilan yang hadir yang menghujam jiwa-jiwa manusia sudah begitu dahsyatnya di dalam memporak-porandakan keimanan manusia. Maka di akhir zaman ini manusia dilanda dengan krisis keimanan. Mulai goyang keimanannya, mulai rusak keyakinannya, dan mulai runtuh pula tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita introspeksi diri kita, bersama-sama betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang luhur, agama yang budi pekerti, dan agama yang kasih sayang, yaitu kemuliaan daripada agama Islam. Maka di akhir zaman ini sangat mudah di dalam membedakan manusia-manusia yang betul-betul totalitas, betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul sepenuh hatinya di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia yang hanya berpura-pura bahkan setengah saja bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya berjuang, kelihatannya berjuang, tetapi bukan Allah yang dituju, tetapi selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dia di dalam menjalani kehidupannya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman ini sangat sulit membedakan mana orang Islam dan mana orang yang kafir. Sangat sulit membedakan mana orang yang beriman dan mana yang orang yang tidak beriman. Karena dikarenakan satu gelombang yang besar, frekuensi kemaksiatan, frekuensi kebatilan yang menyerang, menghantam jiwa-jiwa manusia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Pak, banyak sekali kejadian-kejadian di akhir ini. Manusia, tingkah pola manusia sudah melebihi batasnya, kejahatan di mana-mana. Betapa nyatanya, betapa dahsyatnya kebatilan-kebatilan yang menghantam, menghujam jiwa-jiwa manusia. Maka agama Islam hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat. Maka tatkala kita ingin selamat dari tipuan-tipuan
iblis laknatullah, dari segala kebatilan-kebatilan yang ada dan dari segala godaan-godaan yang ada belenggu-belenggu dunia ini. Mari fafiru illallah, bersama-sama lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala memang betul-betul kita ini menjadi orang Islam, tidak hanya Islam-Islaman saja, tetapi betul-betul mampu bersatu, mampu betul-betul bergabung di dalam ruh daripada agama Islam, sehingga agama Islam tidak hanya wadah, tetapi betul-betul mampu menciptakan, membentuk orang-orang yang menyebarkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan sangat bisa kita lihat tatkala memang betul-betul kita sudah beragama Islam dengan baik dan benar, akan sangat berbeda antara orang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam atau non-Islam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka sholat yang bagaimana yang mampu mencegahkan kita dari perbuatan kekejian serta kemungkaran? Tentunya orang yang sholat menghasilkan kesolehan di dalam dirinya. Tatkala memang betul-betul orang itu sudah bersatu dengan ruh daripada sholat, tidak hanya sholat di atas sajadah, tetapi betul-betul mampu membawa, mempraktekkan sholat di dalam tingkah pola dan kehidupannya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kemuliaan daripada kita menjaga sholat 5 waktu di dalam kehidupan kita, di mana sholat 5 waktu, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan portal langitnya di dalam sholat 5 waktu, sehingga di dalam sholat 5 waktu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Allah hadirkan di dalam sholat 5 waktu. Maka manusia yang beruntung adalah manusia yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan di dalam dia menata sholatnya. Manusia yang beruntung adalah manusia yang bersungguh-sungguh zahir dan batin di dalam memperjuangkan sholatnya. Tidak hanya mengejar sholat 5 waktu di dalam tepat waktunya saja, tetapi betul-betul mampu merasakan, menghayati, betul-betul dicermati apa wujud daripada orang yang telah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Rasulullah SAW, Allah membukakan portal langitnya di dalam sholat 5 waktu. Segala sesuatu yang manusia butuhkan Allah hadirkan di dalam pos 5 waktu dalam sehari sekali 24 jam. Maka pos yang pertama adalah waktu subuh, di mana di dalam 24 jam ada 5 waktu yang harus kita singgahi agar perjalanan kita ini lancar di dalam menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh ini, waktu daripada sholat subuh itu menandakan di mana matahari belum sempat muncul daripada permukaannya, di mana waktu daripada sholat subuh ini adalah waktu fajar, di mana kita sedang berada di alam arwah, di alam kesucian.
Maka fadilah daripada sholat subuh adalah orang-orang yang betul-betul menjaga, betul-betul memperjuangkan sholat subuhnya akan mendapatkan pancaran kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam waktu sholat subuh. Dengan kata lain, sholat subuh ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahaya kesuciannya, sehingga manusia yang betul-betul memperjuangkan sholat subuhnya akan terpancar, akan masuk cahaya kesucian di dalam dirinya, sehingga dia mampu menjaga tingkah pola perilakunya, sehingga dia mampu menjaga zahir dan batinnya. Karena subuh ini adalah alam di mana kita belum tersentuh oleh hal-hal kemusyrikan, oleh hal-hal kemunafikan, oleh hal-hal dosa-dosa kita di dalam menjalani kehidupan kita dalam satu hari 24 jam. Tetapi sebaliknya, tatkala bagi seseorang yang sholat subuhnya berantakan, sholat subuhnya tidak tertata, seringkali sholat subuhnya itu dibiarkan, atau manusia-manusia yang meremehkan atau menggampangkan sholat subuh, karena waktu daripada sholat subuh itu adalah fajar, di mana waktu itu sedang enak-enaknya kita di dalam istirahat. Maka manusia-manusia yang sholat subuhnya kacau, sholat subuhnya sering tertinggal, maka akan sangat sulit mendapatkan pancaran cahaya kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala manusia yang jarang di dalam melakukan sholat subuh, hatinya akan gelap karena tidak terdapat dan tidak terpancar cahaya kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan dirinya menjadi pribadi yang betul-betul orang yang gampang untuk gelisah, gundah gulana, karena tidak mendapatkan cahaya kesucian dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pos yang kedua adalah sholat zuhur, di mana waktu daripada sholat zuhur ini adalah matahari sedang berada di atas kepala, ibarat dunia panas-panas. Jam 12 siang ditempatkannya sholat zuhur. Apa arti daripada zuhur? Zuhur adalah cemerlang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sholat zuhur pada tengah-tengah matahari sedang berada di kepala, tengah-tengah satu hari full. Maka fadilah daripada sholat zuhur adalah sebagai pendingin, di mana tatkala kita sudah menghadapi segala masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, baik masalah pekerjaan, baik masalah rumah tangga, atau segala bentuk apapun masalah yang hadir di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sholat zuhur sebagai pendingin agar kita mampu mendinginkan dari segala masalah-masalah yang menghantui, yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam menata sholat zuhurnya akan senantiasa mendapatkan kesejukan, akan senantiasa mendapatkan pertolongan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, tatkala manusia yang seringkali meninggalkan sholat zuhur, tatkala manusia yang sholat zuhurnya kacau, di dalam dia menghadapi segala masalah yang hadir di dalam kehidupannya, tidak ada pendinginnya, ibarat mesin mobil itu overhead, panas yang berlebihan, akhirnya jeblok. Tatkala tidak ada pendingin di tengah-tengah dari segala masalah yang ada, maka akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang
betul-betul mudah untuk kebingungan, sangat mudah untuk bingung di dalam jalani kehidupannya. Dan pos yang ketiga adalah sholat asar, di mana sholat asar, fadilah daripada sholat asar adalah sebagai filter di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita beraktivitas mulai dari pagi hari sampai sore hari, di mana waktu asar ini adalah sholat yang fadilahnya adalah sebagai filter kita. Karena di dalam satu hari dari pagi, siang sampai sore, berapa banyak dosa-dosa yang menempel di dalam jiwa raga kita, berapa banyak kemaksiatan yang menempel di dalam jiwa kita, sehingga seberapa banyak bentuk daripada segala kemungkaran di dalam kehidupan kita mulai dari pagi hari, siang hari sampai sore hari, maka asar hadir sebagai filter. Ibarat kita adalah seorang pekerja, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai petani, maka pada sore hari adalah jam-jam pekerja untuk pulang daripada pekerjaannya, sehingga tak kala dia sampai rumah, dia harus mengganti pakaian di dalam bekerja dan dia harus mandi untuk membersihkan dirinya. Maka sama halnya seperti sholat asar. Sholat asar adalah sebagai filter kita di dalam menghadapi kehidupan kita, di dalam memfilter segala bentuk-bentuk kezaliman kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan kita dari waktu pagi hari. Maka tatkala manusia yang sholat asarnya kacau, seringkali meninggalkan sholat asar, tidak mendapatkan filter daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala bentuk kezaliman, kemaksiatan, dosa-dosa dia dari pagi sampai sore tidak mendapatkan filter atau mendapatkan pembersihan. Maka manusia-manusia yang seringkali meninggalkan sholat asarnya sangat sulit untuk membedakan mana hal yang benar, mana hal yang salah, mana hal yang hak, dan mana yang hal yang batil. Dan waktu sholat yang selanjutnya adalah sholat maghrib, di mana sholat maghrib, waktu daripada maghrib adalah waktu dari sore menjelang malam, daripada waktu terang menuju waktu gelap. Maghrib ini ibaratnya kita adalah manusia yang setelah benar-benar selesai dengan kehidupan kita atau innalillahi, di mana maghrib ini adalah waktu manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat maghrib adalah sholat yang sangat penting bagi manusia-manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lancar. Karena di dalam sholat maghrib ini, fadilah daripada sholat maghrib adalah sebagai benteng bagi diri kita, satrul iman. Ada yang membentengi jiwa kita dari segala gangguan-gangguan makhluk zahir dan batin, dari segala tipuan-tipuan iblis laknatullah. Maka fadilah yang pendek, orang yang betul-betul memperjuangkan sholat maghribnya akan terhindar daripada kesurupan iblis laknatullah. Kesurupan secara zahir adalah kemasukan setan, dan kesurupan secara batin adalah kesurupan segala penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dendam, sombong di dalam hatinya. Dan fadilah sholat maghrib untuk jangka yang panjang adalah untuk menyelamatkan kita tatkala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi manusia-manusia yang seringkali meninggalkan sholat maghrib, sholat maghribnya kacau dan terbengkalai, maka akan sangat sulit dia dalam menghadapi akhir daripada dunia atau akhir daripada hidupnya.
Sedangkan pos yang terakhir adalah sholat isya, di mana fadilah daripada sholat isya adalah sholat yang penting karena Allah menghadirkan maghfirah, menghadirkan ampunan kepada orang-orang yang betul-betul memperjuangkan sholat isyanya. Karena sholat isyanya ini, waktu daripada sholat isya ini adalah waktu di mana malam sudah menjelang betul-betul gelap, maka orang yang sholat isya akan mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada waktu subuhnya mendapatkan cahaya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala manusia seringkali meninggalkan sholat isyanya terbengkalai, maka tidak akan, sangat sulit bagi dia untuk menemukan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam muslim yang sejati, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa ditolong, diselamatkan dan diberkahi zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur dari dalam hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada baiknya, semua datang dari Allah, dan apabila ada buruknya semua datang daripada kebodohan saya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, zahir dan batin. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.